Ada kejahatan yang tidak terjadi di jalanan sepi. Kejahatan ini justru berlangsung di balik pintu kamar kos, di tengah lingkungan yang setiap hari dihuni banyak orang. Episode kali ini, Anatomy of Crime akan membedah bukan hanya apa yang terjadi, tetapi bagaimana penyekapan dan penyiksaan ini bisa berlangsung lama, bagaimana pelaku diduga membangun kontrol, dan bagaimana tanda-tanda bahaya di sekitar kos terlambat dibaca. Kasus ini bermula dari perkenalan melalui aplikasi kencan. YTR dan Taufik Hidayat kemudian menjalin hubungan lalu tinggal bersama di kos kawasan Bandung Timur, Jawa Barat. Di permukaan, hubungan ini tampak biasa. Namun dalam pola kekerasan relasi, fase awal sering menjadi pintu masuk dominasi. Lokasi pertama yang ditelusuri berada di kawasan Cicahem, Kiara Condong, Kota Bandung. Pada fase ini, dugaan kekerasan mulai muncul, meski dalam konstruksi awal penyidikan belum masuk kategori penganiayaan berat. Kejahatan panjang jarang lahir tiba-tiba. Ia sering dimulai dari tanda kecil, bentakan, tekanan, kontrol, lalu kekerasan yang perlahan naik tingkat. Sekitar September 2024, keduanya berpindah ke kos lain yang masih berada di area Cicahem. Dalam anatomi kasus, perpindahan tempat menjadi penting karena riwayat lama ikut terputus. Tetangga baru tidak tahu apa yang terjadi di lokasi sebelumnya. Mengapa perpindahan tempat tinggal bisa membuat korban semakin sulit diselamatkan? Karena perpindahan lokasi memutus memori sosial. Warga di lokasi baru tidak tahu pola sebelumnya. Tanda bahaya terlihat seperti baru kejadian, bukan bagian dari rangkaian panjang. Fase berikutnya terjadi di Ciporeat, Cilengkang, Kabupaten Bandung. Di titik inilah dugaan penyekapan dan penganiayaan berat mulai menguat. Korban diduga mulai dikunci di kamar, dibatasi keluar, dan terputus dari interaksi sosial. Kamar kos yang semestinya menjadi tempat tinggal berubah menjadi ruang isolasi. Yang dibangun bukan hanya kekerasan fisik, yang dibangun adalah sistem kontrol. Ruang korban dikuasai, waktunya diatur, komunikasinya diputus, dan akses bantuannya tertutup. Dalam banyak kasus kekerasan relasi, tempat tinggal bisa berubah fungsi. Bukan lagi ruang aman, tetapi berubah menjadi ruang kontrol. Kamar kecil, pintu terkunci, komunikasi terputus, dan korban yang jarang terlihat adalah pola yang harus dibaca. Pada fase akhir, korban dan pelaku tinggal di kawasan Cinunuk, Cileunyi, Kabupaten Bandung. Tanggal 10 Juni 2026 menjadi titik balik. Korban dibawa ke RSUD Ujung Berung, lalu dirujuk ke RSHS Bandung. Dari pemeriksaan medis, dugaan kekerasan berat mulai terungkap. Informasi dari tenaga medis, keluarga, dan saksi sekitar kos menjadi pintu masuk penyidikan. Polisi mulai menyusun ulang jejak panjang yang sebelumnya tersembunyi. Tetangga dan penjaga kos menjadi bagian penting dalam konstruksi kasus. Mereka melihat pola tertutup, korban jarang muncul, pelaku lebih sering keluar sendiri, dan pintu kamar kerap terkunci. Beberapa suara mencurigakan disebut pernah terdengar dari balik kamar. Namun suara itu tidak langsung dimaknai sebagai tanda kekerasan berat. Kekerasan tertutup bisa berlangsung lama ketika tanda bahaya dianggap urusan pribadi. Lingkungan bukan penyidik, tetapi lingkungan bisa menjadi alarm dini. Ketika seseorang tidak pernah terlihat, selalu dikunci, atau terdengar tanda mencurigakan, itu bisa menjadi sinyal darurat.
dan pengulangan. Setelah penangkapan, polisi menggelar olah TKP, prarekonstruksi, dan rekonstruksi. Sejumlah adegan dipetakan untuk menguji kronologi, lokasi, saksi, bukti medis, jejak digital, dan peran pelaku. Kasus ini meninggalkan pertanyaan besar. Berapa banyak tanda yang sebenarnya sudah muncul sebelum korban sampai di rumah sakit? Kekerasan dalam relasi personal tidak boleh dipandang sebagai urusan privasi semata. Ketika ada penyekapan dan pembatasan kebebasan, itu adalah kejahatan serius.